Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali di hari ini kita sampai di minggu yang terakhir di bulan Maret tahun 2021. Luar biasa sekali bahwa sudah 3 bulan di tahun ini Tuhan menyertai, memberkati, dan melindungi kita. Nah, tepat juga pada hari ini kita sampai di pelajaran yang terakhir, pelajaran ke-13 untuk buku yang pertama yang kita pelajari dalam kelas sekolah minggu kita. Hari ini kita belajar tentang hidup rajin di dalam penantian. Kitabnya dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai 15. Kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan ketika kita dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan mulai kelas kita dengan menyanyikan satu lagu yang semua bisa. Nah, hari ini Bu Monik tidak akan menyanyi, tapi adik-adik semua menyanyi mengikuti videonya ya. Lagu yang kita semua sudah tahu. BAIK baik. Sudah hafal semua kan? Yuk, siap-siap ya. Kita harus baik dan taat gitu lagunya. Kita akan mengawali dengan berdoa. Jangan lupa mari lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau juga memberkati kelas sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Memberkati juga teman-teman kami di rumah masing-masing yang mengikuti kelas sekolah minggu ini, supaya kami juga boleh belajar hal yang baik dalam kelas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekarang disiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dalam surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-15. Ya. Oke, sudah siap? Kita akan baca bersama-sama ya. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya
dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, kita akan pelajari surat ini ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan Si Semut yang Kecil. Kita nyanyikan sama-sama ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya, makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya, makin teguhlah. Rasul Paulus menasihatkan pada jemaat di Tesalonika itu sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, sama seperti kita pada saat ini ya. Kapan Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya menjemput kita untuk masuk ke dalam surga? Tidak ada yang tahu, kita sudah belajar. Saat ini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, ketika kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan, apa yang kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah terus memuliakan nama Tuhan ya. Terus memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang pertama kita lihat supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Semua yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Ayat yang kedua dikatakan supaya terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, supaya Tuhan tetap melindungi kita. Kemudian apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini ya? Dikatakan bahwa ada orang-orang yang kan aku sudah selamat, sudah percaya pada Tuhan Yesus selamat, ya udah aku santai-santai aja, kan tinggal nunggu dipanggil gitu ya. Nah, Rasul Paulus menegur, mengingatkan, jangan seperti itu, harus tetap rajin. Kita lihat
mulai dari ayat yang ke-6, bahwa ada orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak mengikuti firman Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-7 Rasul Paulus mengingatkan, aku sudah memberi teladan. Di ayat yang ke-8 bahkan Rasul Paulus menyampaikan, tidak makan roti orang dengan percuma. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita perlu terus bekerja dengan baik, melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita masih anak-anak, apa sih hal yang baik itu? Menaati orang tua. Ya, setelah dia menaati orang tua, melakukan pekerjaan rumah, membantu orang tua, belajar dengan baik, bermain yang baik. Terus gimana kalau ada teman-teman kita yang nggak nurut gitu ya, nggak nurut, susah mengikuti orang tua, nggak mau patuh pada orang tua, kalau main maunya menang sendiri. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan ini. Di sini ya diingatkan, ditegur. Ayat 15 katakan, tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kita perlu memberitahukan, itu tidak baik. Yang baik seperti ini. Nah, kalau dia tidak mau, ayat sebelumnya di ayat yang ke-14 Rasul Paulus mengatakan, jika dia tidak mau mendengarkan, jangan bergaul dengan dia. Ya udah, nggak usah main. Yang penting kita sudah menegur, apa yang kamu lakukan tidak baik loh, harusnya seperti ini. Kalau dia ngeyel, ya sudah, ini kan aku sendiri, ya sudah, berarti aku nggak bisa main sama kamu, gitu ya. Dan aku cari teman yang lain yang bisa mengikuti aturan dengan baik. Tapi bukan berarti kita terus memusuhi ya, enggak. Besok lagi ketemu, mau nggak main, tapi dengan baik. Kalau dia masih tetap belum mau, ya sudah, kita nggak main lagi sama dia, gitu ya. Tapi tetap mendoakan, tetap mengingatkan, tetap melakukan hal yang baik. Itu pelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yaitu hidup dengan rajin. Lagu yang pertama, BAIK, baik. Kita mau menjadi baik seperti Yesus. Dan kemudian TAAT, taat kepada firman Tuhan dan orang tua kita. Nah, terus di lagu yang kedua kita belajar tentang si semut. Nah, si semut yang kecil bekerja dengan rajin. Masuk rumah harus selalu mencuci tangan, cuci kaki supaya kuman-kumannya hilang. Keluar rumah ingat harus pakai masker. Dan ketika bertemu dengan orang, menjaga jarak. Kalau bisa menjauhi kerumunan. Itu termasuk hal-hal yang baik dan hidup rajin dan disiplin yang sekarang sedang terus digalakkan oleh pemerintah kita. Ya, jangan lupa di lembaran pelajaran murid dikerjakan. Lupa ya, dihafalkan ayatnya. Nah, kita akan menghafalkan ayat nanti ya, kelas asuhan. Janganlah cemu-cemu berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Janganlah cemu-cemu berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Indria, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Roma 12 ayat 11a. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Roma 12 ayat 11a. Dan Pratama. Dan kamu saudara-saudara, janganlah cemu-cemu berbuat apa yang baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah cemu-cemu berbuat apa yang baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Akan mengakhiri kelas kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Yuk sekarang adik-adik ini ya, ikuti teksnya.
Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh belajar. Ketika kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan, biarlah kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang baik dan taat, juga menjadi anak-anak yang rajin, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kami lakukan untuk menolong orang tua kami, dan juga bisa belajar dengan baik. Kau memberkati kami semua, memberkati orang tua kami, supaya semuanya tercukupkan, baik itu kesehatan, kebutuhan makan, minum, tidur, dan pakaian, juga belajar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih.